Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Octavia. Saya merupakan mahasiswa Kesehatan Lingkungan angkatan 2020, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok saya ingin melaksanakan wawancara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah. Sebelumnya, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, Bu? Ya, baiklah. Nama saya Endah Fitriani, umur saya 27 tahun. Alamat saya di Pasar Sulangun, Kelurahan Pasar Sulangun, Kecamatan Rabas Ulu, Kabupaten Musyarawat Utara. Tempat saya bekerja itu di Puskesmas Sulangun. Menghemat waktu, mungkin kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan PHBS itu? PHBS menurut saya itu semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga seluruh anggota keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Oke. Lalu apa saja macam-macam PHBS yang berlaku di masyarakat? Macam-macam PHBS yaitu ada PHBS tatanan rumah tangga, PHBS tatanan institusi pendidikan, PHBS tatanan tempat kerja, PHBS tatanan tempat umum, dan PHBS tatanan fasilitas kesehatan. Oke. Sejauh ini apa saja manfaat dari kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Manfaat dari kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu juga masyarakat mampu menerapkan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka penyakit apa saja yang dapat timbul dalam diri kita? Penyakit yang ditimbulkan kalau kita tidak menjaga kebersihan sih banyak ya, seperti diare. Kemudian kita bisa terkena penyakit asma karena udara yang kotor. Kemudian bisa juga terkena penyakit gatal seperti itu. Oke. Mengapa penting menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pencegahan COVID-19 ini? Sangat penting karena kalau kita tidak melakukan penerapan hidup bersih dan sehat di masa COVID ini, sangat mudah sekali kita akan tertular oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu, seluruh masyarakat itu harus meningkatkan perilaku hidup dan bersih dan sehat agar kita dapat mencegah penularan COVID-19. Oke. Perilaku PHBS apa yang cocok untuk diterapkan pada mahasiswa yang sedang melaksanakan KOS? Semua perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan setiap individu ya. Kalau untuk anak yang kos itu terutama untuk kebersihan diri sendiri, harus mandi seperti itu. Kemudian harus membersihkan tempat tidur, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Oke. Bagaimana masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sebelum adanya pandemi COVID-19 ini? Sebelum ada pandemi COVID-19 ini, masyarakat melakukan perilaku hidup dan sehat yaitu dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan jamban yang bersih ya, kemudian memberantas sarang nyamuk, menggunakan air yang bersih, kemudian melakukan olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, makan buah, makan sayur seperti itu. Jika ada anggota keluarga yang merokok, itu disarankan untuk tidak merokok. Kalau di keluarga ada balita atau bayi, itu disarankan untuk melakukan imunisasi setiap bulan dan menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan. Oke. Lalu biasanya apa saja yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan PHBS selama pandemi COVID-19 ini? Apakah ada perbedaan? Sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Hanya saja lebih ditingkatkan lagi untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat daripada masa pandemi COVID-19 ini. Misal contohnya, sebelum ada COVID-19 ini kita hanya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, seperti itu. Atau sesudah buang air besar, seperti itu. Tetapi setelah ada COVID-19 ini, kita mencuci tangan itu harus lebih sering lagi, terutama saat kita berada di luar ruangan. Oke. Langkah-langkah apa saja untuk melakukan kegiatan mencuci tangan dengan baik dan benar? Ada 7 langkah yang baik dan benar dalam mencuci tangan ya. Yang pertama yaitu kita menuangkan sabun di telapak tangan, kemudian menggosokkan telapak tangan secara bersamaan, kemudian menggosokkan punggung tangan,
secara bergantian kiri dan kanan, menggosokkan sela-sela jari secara bersamaan, kemudian kunci jari dan gosok bagian belakang jari itu secara bergantian, kemudian menggosokkan ujung-ujung kuku di telapak tangan secara bergantian, kemudian menggosokkan jari jempol itu secara melingkar secara bergantian. Kemudian yang ketujuh yaitu gosok pergelangan tangan secara bergantian kiri dan kanan, kemudian bilas tangan kita dengan menggunakan air yang bersih dan mengalir, kemudian keringkan dengan kain yang bersih dan kering, atau bisa juga dengan menggunakan tisu. Kapan waktu yang tepat untuk kita melaksanakan cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari? Waktu yang tepat untuk melaksanakan cuci tangan yang pastinya sebelum dan sesudah makan ya, itu pasti. Kemudian setelah kita atau selesai buang air besar, kemudian setelah kita melakukan aktivitas di ruangan atau menyentuh barang yang kita tidak tahu itu steril atau tidak. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Jadi harus lebih sering lagi mencuci tangan. Oke. Seharusnya seberapa sering masyarakat melaksanakan cuci tangan dalam kehidupan sehari-hari saat adanya pandemi COVID-19 ini? Saat adanya COVID-19 ini kita mencuci tangan itu lebih sering ya, karena penularan COVID-19 ini juga bisa melalui barang yang kita sentuh, kita tidak tahu itu steril atau tidak kan. Sudah itu saat kita berada di luar ruangan, kita tidak tahu benda apa yang kita pegang itu maksudnya steril atau tidak tadi. Jadi masyarakat itu harus lebih sering mencuci tangan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Kenapa penting kita melakukan kegiatan fisik pada saat pandemi COVID-19? Kenapa penting? Kalau ditanya kenapa penting, ya sangat penting, karena salah satu untuk menjaga dan meningkatkan imunitas kita, kesehatan fisik kita harus melakukan olahraga. Karena dengan olahraga kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita dapat mencegah COVID-19 ini. Apa pesan Ibu untuk masyarakat sekitar agar selalu menjaga kesehatan saat pandemi COVID-19? Pesan untuk masyarakat agar terus menjaga kebersihan, hidup bersih dan sehat itu harus selalu diterapkan ya, terutama pada saat COVID-19 ini. Harus tetap mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Pokoknya seluruh masyarakat itu harus menerapkan protokol kesehatan. Terutama sekarang harus wajib melakukan vaksinasi. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke, terima kasih kepada Ibu Enda Fitriani sudah melaksanakan wawancara dengan kami dan menyempatkan waktunya. Baiklah, saya rasa cukup dari pertanyaannya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
bergabung di holding dengan saja dulu bisa menjadi wajib. Ini lalu kemudian apakah sebenarnya dia perlu tidak sangat kalau dengan bergabung yang dulu jangan harus ada nanti sudah sakit kalau kemudian satu dulu dan saat kemudian kita sedikit dengan dulu jadi dan mana itu kalau pemain apa kemudian kemudian saja sudah kayak lagi dengan harus pada itu kesan itu dan kemudian terus ada sesuatu yang gitu. Itu ketika kita pakai buku pakai kata aja nggak ada itu karena ada dengan kata itu bisa kan jangan lupa harus itu bisa juga belum ada ya terus kita kayak bisa lagi lagi terus kalau itu juga jadi kayak ini kok harus ini kayak sudah kayak mau kayak gitu kan bisa kalau ini dari dokternya sudah harus itu yang dalam yang bisa nanti juga antara yang harus cepat dalam cara mana sebenarnya yang berhak terus makan kalau sudah makan juga harus ada sudah harus yang kayak kalau yang dulu itu positionnya pasti harus pasti kalau kita nah, kalau kita lihat yang kalau itu kalau itu terus nanti lihat sempat dan semua orang karena maksudnya mana bukan lagi karena setiap itu ada kita terus ada yang terjadi dengan video jadi untuk karena pada misalnya itu nanti pasti kalau soal itu komentar nanti ada dari kita itu akan kuatnya terus ada pertanyaan juga karena yang bisa dari kita pasti bisa jadi bisa